Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nursa Fitri dari kelas 2C1 dengan NIM 2200302187. Saya mahasiswi semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional, jurusan Manajemen Perhotelan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja saya, Kewirausahaan 1, yang pertama berjudul Rekaman Mengidentifikasi Peluang dan Pengembangan Ide-ide dalam Wirausaha. Area fungsi bisnis kuliner yaitu sushi. Tanggal pembuatan 24 Maret 2022. Nama pelaksana yaitu saya sendiri, Tiara Nusa Fitri. Langkah-langkah: 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria yang pertama, tipe ide-ide diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Tipe-tipe ide-ide bisnis dapat mencakupi yang pertama memberi kenyamanan dan yang kedua memberikan manfaat kesehatan. Yang kedua, konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni keunggulan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi, yaitu atraktif. Poin kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. Tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, dan pola pengeluaran konsumen. Yang kedua, masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah yang pertama sarana dan prasarana, dan yang kedua yaitu SDM. Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa yang pertama kesenjangan pasokan, yang kedua kesenjangan akses. Poin ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberikan keuntungan, yang pertama produktivitas, yang kedua memiliki jejaring yang lebih luas. Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan, yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. Jejaring sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi yang pertama persiapan, kedua wawasan, dan yang ketiga evaluasi. Yang poin keempat, membangun ide-ide bisnis. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakupi yaitu freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi masalah. Focus groups dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah focus group yaitu membantu menghasilkan ide-ide. Library and internet research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library atau internet research yaitu sosial media. Ide-ide bisnis produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi, area fungsi atau bidang. Yang pertama menggunakan konsep family style sehingga dapat membuat para pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama di restoran. Yang kedua, restoran ini juga dapat memberikan manfaat,
yang baik bagi kesehatan para konsumen karena menggunakan bahan-bahan yang fresh. Yang ketiga, restoran ini memiliki target pasar yaitu dari kalangan menengah hingga kalangan ke atas. Karena harga yang ditawarkan cukup murah, mulai dari 35.000 sampai yang paling mahal yaitu 300.000. Restoran ini memiliki kesenjangan pasokan dan akses yang sangat diperhatikan, sehingga konsumen tidak perlu khawatir jika berkunjung ke restoran saya. Dalam membangun ide kreatif, restoran ini mengutamakan persiapan, wawasan yang luas untuk para staf dan juga selalu mengevaluasi hasil kerja. Dalam proses brainstorming, restoran ini menerapkan suasana yang santai sehingga para karyawan dapat bebas mengeluarkan pendapat dan juga dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat membantu perkembangan restoran. Dalam pengembangan restoran ini juga mencari sumber dari sosial media sebagai sumber referensi. Tugas kedua konsep bisnis, produk atau jasa konsultasi yaitu kuliner, penyusun konsep bisnis, Tiara Nur Safitri. Langkah-langkah yang pertama menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasa yaitu sushi. Yang kedua, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa. Sushi adalah aneka macam bentuk set cuka dan nasi, seperti nigiri sushi, yaitu nasi cuka kepal yang di atasnya diberi ikan. Chirashi sushi, yaitu nasi cuka yang disajikan di atas mangkuk, lalu di atasnya ditaburi ikan. Maki sushi, yaitu nasi cuka yang digulung dengan ikan dan rumput laut, dan lain-lain. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yaitu satuan. Makanan yang saya jual berupa pieces. Yang kedua, mengidentifikasi target pasar. Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien yaitu pemasaran massal. Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik berupa restoran kecil yang berada di daerah Jakarta. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa, yang pertama pasokan, hanya menggunakan bahan-bahan yang fresh. Yang kedua akses, karena sushi menggunakan banyak bahan yang mentah. Idealnya sushi bisa dimakan dalam waktu 24 jam saja, jadi tidak bisa terlalu lama disimpan. Peluang pasar identifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar yaitu pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Dengan mengembangkan produk yang sudah ada di pasaran, dapat menambah daya tarik pembeli untuk membeli dan dapat membedakan produk yang saya jual dengan produk yang sudah ada di pasar. Yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan identifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan, yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama, yaitu janji, menjamin keputusan dan kenyamanan pembeli. Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa, yang pertama manfaat kesehatan, yaitu makanan yang saya jual sudah pasti aman untuk kesehatan karena mengandung sumber protein yang baik dan juga omega 3 yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua, manfaat kenyamanan. Tempat yang kami sediakan juga bisa membuat konsumen nyaman karena tempatnya bersih. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis.
reliabilitas produk atau jasa, yaitu area bisnis utama, menjamin rasa dan kehigienisan makanan. Yang kelima, mengembangkan tim manajemen. Personal branding, tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan yaitu dari pengakuan masyarakat. Dengan mengandalkan pengakuan dari masyarakat dapat menjadi daya tarik kepada konsumen lain yang belum mencoba. Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim yaitu level kerangka kualifikasi 1-9 adalah 5, memerlukan tim yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang makanan, terutama membuat sushi. Tugas ketiga yaitu analisa kelayakan usaha, produk atau jasa, sushi, penyusun konsep bisnis, Tiara Nusa Fitri, NIM-nya 2200302187 dari kelas 2C1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Yang poin 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan, saya memilih potensi tinggi. Yang kedua, menyelesaikan masalahnya, saya juga memilih potensi tinggi. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, memilih potensi tinggi. Ketepatan waktu untuk masuk ke pasar, potensi tinggi. Lalu gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, saya memilih potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, saya memilih potensi sedang. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, saya memilih potensi sedang. Untuk total nilai di poin 1.1 yaitu 5. Poin 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung oleh online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan? Saya memilih potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan? Saya memilih potensi tinggi. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual? Saya memilih potensi tinggi. Untuk total nilai poin 1.2 yaitu 3. Kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Yang pertama, jumlah kompetitor. Saya memilih banyak, potensi rendah. Tahap siklus hidup industri. Saya memilih fase tumbuh cepat yaitu potensi tinggi. Tingkat pertumbuhan industri bidang, saya memilih pertumbuhan atau potensi sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, saya memilih sebaiknya memiliki potensi sedang. Margin operasi industri, saya memilih sedang, yaitu potensi sedang. Untuk total nilai 2.1 yaitu 0. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, saya memilih teridentifikasi atau potensi tinggi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, saya memilih mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, yaitu potensi sedang. Daya beli pelanggan, saya memilih tinggi yaitu potensi tinggi. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, saya memilih tinggi yaitu potensi tinggi. Potensi pertumbuhan target pasar, saya memilih tinggi yaitu potensi tinggi. Untuk total nilai 2.2 yaitu 4. 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, saya memilih potensi sedang. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, saya memilih potensi sedang. Untuk total poin 3.2 yaitu 0. Kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan, modal ekuitas atau equity capital, saya memilih potensi sedang. Modal utang debt capital, saya memilih potensi rendah. Modal khusus specialty capital, saya memilih potensi tinggi. Untuk total nilai
4.1 yaitu 0. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, saya memilih potensi tinggi. Profitabilitas dan risiko saat ini, saya memilih potensi tinggi. Dan nilai perusahaan, saya memilih potensi sedang. Untuk total nilai poin 4.2 yaitu 2. Poin 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, saya memilih potensi sedang. Proyeksi pendapatan, saya memilih potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, saya memilih potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan, saya memilih potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, saya memilih potensi sedang. Total nilai 4.3, saya beri nilai 3. Potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, yaitu 3, potensi layak untuk segera diwujudkan desain produknya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Poinnya 2, atau potensi layak untuk segera mengidentifikasi kemungkinan pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi. Poinnya 2, yaitu potensi layak untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Bagian 4, isu finansial. Poinnya 1,5 yaitu potensi layak, identifikasi kelayakan finansial. Penilaian keseluruhan yaitu 2,12 yaitu potensi sangat layak untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasan, ide bisnis sushi ini berpotensi sangat layak untuk segera diwujudkan dengan beberapa pengembangan SDM dalam restoran ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.